Mari kita buka Mazmur ya. Masih ingat setidaknya buku Mazmur itu adalah merupakan buku puji-pujian. Bagaimana umat Israel itu memuji? Nah, itulah kitab Mazmur. Kita baca Mazmur 51. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ini merupakan si penulis ataupun yang mengalami. Bisa juga bukan Daud yang menuliskannya, tetapi pengalaman yang ada di dalam buku ini adalah pengalaman Raja Daud sendiri. Makanya dibilangnya untuk pemimpin biduan. Jadi karena ini mereka nyanyikan di dalam bait Allah. Mazmur dari Daud. Jadi Daud yang mengungkapkan Mazmur ini. Sekarang ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Jadi ayat 2 ini latar belakangnya sama dengan 2 Samuel. Ayat 2 itu Anda lihat di bawah Alkitab saudara, ada ditulis 2 Samuel 12. Karena Mazmur merupakan salah satu pengalaman, sudah terjadi pengalaman, mereka menuliskannya. Dan Mazmur 51 ini kalau di bawah dalam Alkitab kita itu 2 Samuel pasal 12. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Maka Mazmur ini 2 Samuel 12. Dan ada persamaannya dengan Mazmur yang lain. Kalau Anda mau membaca Mazmur 52, Mazmur 54, Mazmur 56, Mazmur 59, Mazmur 60, dan Mazmur 63. Ini sama latar belakangnya. Nanti bisa Anda baca ke belakang. Baik, mari kita baca ayat ketiga. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar. Ya, kalau dalam catatan saya ini adalah pengenalan akan Allah dan karakter Allah. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Jadi dia mengetahui karakter Allah itu adalah kasih setia dan menghapuskan pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Ya, jadi Mazmur 51 ini mungkin bisa sama dengan Mazmur pasal 32. Tapi Mazmur pasal 32 itu selama Raja Daud belum mengakukan dosanya. Tapi Mazmur 51 itulah pengakuan dosanya. Jadi sebaiknya tadi kalau kita mau belajar, bisa kita masuk Mazmur 32 dulu. Ya, bisa juga kita masuk Mazmur 51. Nanti kita masuk Mazmur 32. Kasihilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Jadi si pemazmur ini menganggap bahwa Allah itu memiliki kasih setia. Makanya kita tulis dalam buku kita pengenalan akan si pemazmur akan karakter Allah yang dia kenal. Dari karakter Allah yang dia kenal itu ialah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu. Tahu dia Allahnya itu memiliki rahmat yang bersedia mengampuni dosanya.
Maka boleh juga Anda katakan langsung kalau demikian ini mungkin sama dengan perjanjian baru. Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9. Jika kita mengakukan dosa kita, maka Allah itu adil dan setia, dan Dia akan mengampuni segala pelanggaran kita. Itu pengenalan kita akan karakter Allah. Kepadanya kita mengakukan dosa. Jadi sebelum kita mengakukan dosa, kalau dari ayat 3 ini, kita harus mengenal Allah kita itu benar-benarkah ada di dalam Dia karakter, sifat, kemauan untuk mengampuni dosa kita kalau kita datang kepadanya. Ayat 5, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ya, ini sama dengan ayat 9. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Ya, ini seperti hisop dibuatnya ya, seperti bagaimana kita membersihkan rumah pakai sapu-sapu ya, sehingga bersih dia. Ya, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Jadi mungkin banyak kesalahannya Raja Daud ini. Maka dia simbol, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kalau dalam buku saya ini, saya ambil kitab Nabi Yesaya. Yesaya 43 ayat 25. Yesaya 43 ayat 25. Yesaya 43. Saya coba lihat. Yesaya 43 ayat 25. Saya baca. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ayat 25 ini berbicara soal karakter Allah. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ini karakter Allah. Ya, makanya dikatakannya ayat 4, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kalau kita tahu karakter air bisa membersihkan, ya, umpamanya kita cuci pakaian ya. Kenapa kita cuci pakaian pakai air? Karena kita mengetahui karakter air itu bisa membersihkan. Makanya kita tidak memakai umpamanya entah minyak lampu. Tapi kalau dia kena minyak, itu biasanya kita sadar kalau air saja nggak bisa dibuatnya nanti jatuh. Karena itu kita ambil minyak lampu, karena karakter minyak lampu itu bisa menghilangkan entah minyak makan entah tadi di situ, entah minyak solar. Nah, jadi karakternya inilah yang harus diungkapkan waktu kita mengampuni dosa. Jadi di dalam kitab Nabi Yesaya, Allah sendiri berkata, akulah yang menghapus dosa pemberontakanmu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Jadi itulah karakternya, Allah sendirilah yang mengampuninya, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Itulah maka dia katakan ayat 4, bersihkanlah aku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Karena Allah yang Dia kenal itu punya karakter. Dan waktu kita datang mengakukan dosa kita, harus terlebih dahulu kita mengetahui, apakah Allah yang ku kenal ini masih bersedia mengampuni dosaku.
Sama dengan kalau kita tahu karakter air tadi, kita bawa tangan kita yang kotor dan kita yakin air itu dan pakai sabun, maka kita akan bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Jadi pengakuan dosa harus bersifat karakter Allah yang kita ketahui, di mana dosa kita dapat diampuni. Baik, sekarang kita masuk ayatnya yang kelima. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ya, ini pasti Mazmur 32. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ya, ini jelas dikatakan transparan namanya. Bagaimana bahasa Indonesia Anda transparan? Tidak ada disembunyikannya. Ya, makanya waktu kita mengakukan dosa, tidak boleh ada yang kita sembunyikan. Karena di dalam ayat 5 ini, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Jadi harus ada transparansi di dalam hati kita. Aku sendiri sadar akan dosa. Makanya dosa yang kita tidak sadari, sama saja dengan pakaian yang tidak rasa kotor, tak perlu kita bersihkan. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Lalu sambungnya, aku senantiasa bergumul dengan dosaku itu. Jadi ada kesadaran sendiri, transparan betul dia, inilah dosaku, dan aku bergumul senantiasa dengan dosaku itu. Jadi dia akui dosa itu merupakan satu pergumulannya. Bagaimana supaya dosa ini akan bisa diselesaikan? Itu yang diungkapkan pada Mazmur 32. Tanganmu siang dan malam menekan aku, dan sumsumku hampir menjadi kering. Itulah Mazmur pasal 32. Selama dosanya belum diampuni, dia bergumul dengan dosanya itu. Jadi kalau Anda tidak bergumul dengan dosa saudara, itu sama halnya dengan pakaian kotor pun enggak ada risih bagi kita. Sehingga tidak perlu kita mencuci pakaian kita kalau tidak sampai kita kepada kesadaran itu. Makanya 5 ini, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, bukan orang lain sadar, tetapi ia sendiri di dalam batinnya. Aku senantiasa bergumul dengan dosa. Ya, sudah ya. Jadi karena pergumulan itulah akan keluar nanti pengakuannya. Jadi kalau Anda boleh katakan mungkin ayat 5 ini, ya ini sama kali dengan Mazmur 32. Siang malam tanganmu menekan aku, dan sumsumku pun hampir menjadi kering. Ya. Nah, jadi dalam hal itu bisa kita mengerti ya. Iya. Mari kita masuk ayat 6. Iya, ayat 6. Jadi kalau kita ikuti dari atas, dia pengakuannya akan karakter Allah, itulah ayat 3. Baru ayat 4 itu permohonannya supaya kesalahannya dibersihkan. Ayat kelima itu ada kesadaran akan diri, betapa pergumulannya akan dosa ini. Baru ayat 6. Kita 6. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sebab terhadap supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukuman. Apa yang kita tahu ayat 6? Ayat 6 kalau saya boleh bagikan, ya,
sebab terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Terhadap engkau itu siapa? Terhadap engkau sajalah aku berdosa. Terhadap Tuhan ya? Ya, terhadap Tuhan. Terhadap Tuhanlah Daud ini berdosa. Walaupun yang dilakukannya bukan terhadap Tuhan, tetapi yang dilakukannya itu kita baca 2 Samuel 12 ayat 13. Iya. 2 Samuel 12 ayat 13. Kenapa Daud mengatakan terhadap engkau sajalah aku berdosa? 2 Samuel 12 ayatnya yang ke-13. Itu ceritanya kalau Anda bisa tahu, itu waktu Nabi Nathan datang kepada Daud. Ya. Saya baca apa yang dia lakukan. 2 Samuel 13 ayatnya yang ke-13. Enggak salah kah? 2 Samuel 13 salah ya? 12 ayat 13. Ya, 2 Samuel 12 ayatnya yang ke-13. Baca. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepadanya, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Panjang ceritanya ya. Karena waktu Nabi Nathan ini mau menceritakan bagaimana dosanya Daud, dia pakai ilustrasi yang sangat baik. Karena dia toh raja ya, jadi Nathan ini hamba Tuhan yang baik. Maka dia membuat satu perumpamaan ya. Apa diumpamakannya? Adalah seorang yang miskin katanya. Dan dia memiliki seekor anak domba katanya ya. Dan anak domba itu makan sepiring dengan orang miskin ini katanya. Dan pada satu hari ada orang kaya. Dan waktu datang orang kaya ini ada tamunya. Diambil orang kaya inilah anak domba yang dipelihara oleh yang miskin ini. Dan itulah disidangkannya kepada tamunya itu. Katanya. Baru Nabi Nathan katakan, oh katanya. Daud langsung marah. Oh kalau demikian orang kaya yang itu haruslah dia mati dibunuh. Karena dia sudah mengambil anak domba yang miskin itu dan diberikannya kepada tamunya yang datang itu. Lalu apa dikatakan Nabi Nathan? Engkau sendirilah itu Raja Daud. Engkau telah mengambil Uria, engkau telah mengambil Batseba menjadi istrimu, dan engkau telah membunuh Uria itu. Darilah keluar pengakuan dosanya Raja Daud. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu dengan tidak, dan engkau tidak akan mati. Saya baca ayat 6. Terhadap engkau, terhadap Tuhan, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Hubungan antara Daud dengan Batseba, hubungan antara Daud dengan Uria, hubungan antara Daud dengan anak Daud yang bayi yang baru lahir itu. Tetapi Daud mengaku dia bukan berdosa kepada Uria, dia bukan berdosa kepada Batseba, dia bukan berdosa kepada anak Daud yang sakit dan sebentar lagi mati itu.
tapi dia berdosa terhadap Tuhan. Jadi kalau kita masuk dalam pengakuan dosa, tidak boleh kita membayangkan salah kita itu adalah salah kepada manusia. Tetapi salah kita itu adalah salah kepada Tuhan. Karena itu bukan manusia yang mengampuni dosa kita. Kan begitu ya? Iya. Karena kita bersalah kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang mengampuni kita. Karena kita bersalah kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang menghukum kita. Amin kah? Harus saya tambahkan sedikit lagi. Mari kita baca umpamanya Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4 itu ceritanya si Kain. Ya. Cerita si Kain pasal 4 ayat 9. Kejadian pasal 4 ayat 9. Itu ceritanya Anda tahu, tapi karena kita belajar firman Tuhan, kita baca. Mana tahu nanti Roh Kudus akan mengajari kita sebagai student, sebagai calon gembala sidang atau menjadi sarjana teologi, supaya sampailah kita waktu kita mengungkapkan dosa, kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu kepada Tuhan kita perbuat. Ayat berapa tadi? Kain, Kejadian pasal 4 ayat berapa? 9. Oke, baca. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Rupanya apa yang dilakukan oleh Habil kepada Kain, apa yang dilakukan oleh Kain kepada Habil, diteriakannya kepada Tuhan. Makanya dikatakan di sini, darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Padahal itu kan seninannya. Ya, si Kain sama si Habil itu kan sebenarnya berpamilinya orang ini. Jadi kalau mereka berpamili, nggak usah pun diurus Tuhan. Kenapa rupanya? Karena adiknya yang dibunuhnya. Kalau adiknya yang dibunuhnya, kan antara keluarganya maunya keberatan. Tapi nampaknya berkeberatan di sini bukan si Adam dan si Hawa, tetapi yang berkeberatan di sini adalah Allah sendiri. Maka Allah lah, kepada Allah lah si Kain berbuat dosa. Maka Allah juga lah, kalau Anda baca ayat 11-nya, maka sekarang terkutuklah engkau. Maka hukuman pun dijatuhkan oleh Allah kepada si Kain. Maka dikatakan kepada Kain, maka sekarang terkutuklah engkau Kain. Terbuang jauh dari tanah yang menganggarkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Ayat 13. Kata Kain kepada Tuhan, hukuman itu lebih berat daripada yang dapat kutanggung. Siapa yang menjatuhkan hukuman kepada Kain? Ya Allah lah. Karena Kain berbuat dosa kepada Allah, maka Tuhan sendirilah yang menjatuhkan hukuman kepada si Kain. Padahal hubungannya dengan saudaranya. Tapi bukan bapaknya yang berkeberatan, Allah yang berkeberatan. Mari kita lanjutkan. Ini bagian kita yang kita renungkan bersama. Terhadap engkau dosa jangan aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Jadi kepada Tuhan kita berdosa, dan apa yang dianggap jahat oleh Tuhan, itulah yang dilakukan oleh si Daud dan yang dilakukan oleh si Kain. Ada satu lagi cerita yang kurasa Anda tahu, itu Kejadian 39 ayat 6. Mari kita lihat Kejadian 39 ini. Kejadian
39 ayat 6. Ada satu kejadian di sana. Dan orang ini tidak berbuat dosa karena dia mengerti prinsip itu. Karena kalau dia berbuat dosa, dia berbuat dosa kepada Allah. 39 ayatnya yang ke-6. Barang nggak salah ya. Saya baca mulai dari ayat 6. Yusuf di rumah Potifar. Ayat 6. Segala miliknya diserahkannya pada kuasa Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia tidak menyerahkan dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kuasaku. Ayat 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih bersih, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Tahu ceritanya Yusuf di rumah Potifar? Kalau ditanya, kenapa Yusuf tidak berbuat dosa dengan istri Potifar? Saya baca, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf tahu kalau dia nanti tidur bersama dengan istri Potifar, itu perbuatan jahat yang besar dan berbuat dosa terhadap Allah. Anda tahu ceritanya? Yusuf melarikan diri. Waktu saya membaca ini, teringatlah saya Yusuf ini. Waktu Yusuf katakan, bagaimanakah aku berbuat keadaan jahat ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kubayangkan tadi satu ilustrasi. Adakah di antara kita menjamah janggutnya harimau? Walaupun kita ke kebun binatang, kurasa satu orang pun di antara kita nggak akan kita berani menjamah janggutnya harimau. Kenapa kita nggak berani menjamah janggut harimau? Iya, kenapa kita nggak berani menjamah janggutnya harimau? Coba. Anda akan berkata, harimau itu lebih ganas daripada manusia. Diterkamnya nanti kita, mati kita dibuat. Lebih baik kita lari supaya harimau jangan nanti kita diterkamnya. Bolehkah Anda bayangkan Yusuf ini berada di janggut harimau? Waktu istri Potifar mengajak dia, karena elok parasnya, istri Potifar itu tertarik kepada Yusuf. Harimau sedang mendekati dia, dan kalau dia pegang janggutnya, maka dia akan diterkam harimau itu. Karena pengertiannya tentang Allah, pasti Allah lebih hebat daripada harimau. Makanya di sini menang dia. Karena dikatakannya dalam bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bolehkah kita sadar hari ini kita memegang janggutnya harimau, maka kita akan diterkamnya? Kalau sadar kita setiap kali kita berbuat dosa, kita berbuat kejahatan, itu dipakai di sini. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini
dan berbuat dosa terhadap Allah. Daud bukan berdosa kepada Batseba. Daud bukan berdosa kepada Uria. Daud bukan berdosa anaknya dari Batseba itu mati. Tetapi waktu dia mengakukan dosa, dia berkata, aku terhadap engkau sajalah aku berdosa. Ada penekanan kalimatnya. Walaupun di dalam undang-undang hukum Taurat, janganlah kau membunuh ya. Tetapi Raja Daud menyadari, kepada engkau sajalah aku telah berdosa. Makanya saya tadi teringat, Yusuf ini tahu dia memegang janggut harimau akan dimakannya dia. Maka larilah dia harimau itu, walaupun tinggal bajunya ditangkap oleh harimau itu, tapi kapanpun gak akan dipegangnya janggutnya harimau, karena nanti dia diterkamnya. Bolehkah Anda bayangkan Allah itu lebih hebat daripada harimau, dan kita pegang janggutnya berbuat dosa, dan kita melakukan kejahatan yang besar, dan kita berbuat dosa terhadap Allah itu sendiri. Makanya tadi ilustrasinya itulah kurasa membuatnya Yusuf menang dari dosa ini, karena dibayangkannya kepada Allah dia berbuat dosa. Kalau dia dekati istrinya Potifar, sama dengan memegang janggut harimau, nanti akan dibunuhnya dia. Kalau kau makan buah ini, engkau akan mati. Diambil Adam dan Hawa lah janggut harimau itu, diterkamnya lah dia, maka upah dosa adalah maut. Inilah kesadaran. Jadi dengan kesadaran yang dalam membuat kita bisa menang dari dosa. Karena pemuda seringkali bertanya, bagaimana caranya supaya bisa kita menang dari dosa? Kenapa Yusuf bisa menang dari dosa? Karena dia tahu bahwa Allah itu tidak akan bisa dipermainkan. Dia lebih ganas daripada harimau, lebih ganas daripada singa. Kalau kita memegang janggutnya, maka kita akan diterkamnya. Tapi Kain melakukan yang jahat, maka akhirnya terkutuklah engkau. Dan Kain berkata, gak boleh lagi kupikul beban ini. Bolehkah kita berkata sebagai pemuda, aku sebenarnya belum sadar aku Tuhan itu lebih hebat daripada harimau, dan seringkali ku pegang janggut harimau itu. Itulah makanya sudah diterkamnya aku hari ini. Pengenalan kita akan Allah yang benar membuat kita lepas dari dosa itu. Jadi kalau Anda tanya kenapa Yusuf bisa lepas dari dosa, maka jawabnya, kalau dia melakukan dosa kepada sesama manusia, dia melakukannya kepada Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang memberikan napas kepada kehidupannya, yang mengatur jalan-jalannya, sehingga dia tidak berani berbuat dosa. Saya kira itulah sebabnya di Gunung Sinai, yang sudah belajar kitab Keluaran itu tahu. Waktu kita belajar kitab Keluaran, kita tahu bagaimana Allah menyatakan diri dalam kedasarannya di Gunung Sinai. Apa kata Tuhan? Supaya mereka takut kepadaku dan tidak berbuat dosa. Jadi rupanya setiap manusia berbuat dosa itu sama dengan merendahkan Allah itu. Itulah sebabnya makanya orang Israel katakan kepada Musa, Musa, janganlah dekat lagi, mati nanti kamu. Engkau sajalah yang menghadap Tuhan. Jangan, karena Tuhan itu mau supaya kamu takut akan Dia dan kamu tidak berbuat dosa. Sampaikah iman kita seperti Raja? Sampaikah iman kita seperti Yusuf? Kalau kita berbuat dosa, kita melakukan kejahatan kepada yang pencipta langit dan bumi, yang berkuasa itu,
tapi kita melakukan kejahatan kepada. Kurasa itulah membuatnya Paulus kapanpun tidak lagi berbuat dosa. Paulus begitu kejam dan begitu berani. Waktu Tuhan Yesus katakan, mengapakah engkau menganiaya aku? Gak ada bedanya. Menganiaya Tuhan Yesus, berbuat dosa kepada istri Potifar, sama kedudukannya. Makanya Yusuf lari, tidak berani dia memegang janggutnya harimau. Yusuf tidak berani memegang janggut harimau. Diterekamnya nanti, itulah membuat dia kudus. Tetapi kalau Anda ingat Simpson, dia main-main dengan janggut harimau. Akhirnya dia dimakan oleh harimau, matanya harus diraup oleh harimau itu menjadi buta. Dia berbuat dosa. Makanya di sini jelas sekali, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. 2 kali penekanannya. Bukan kepada Uria, bukan kepada Berseba, bukan kepada anak yang sudah mati itu, tetapi terhadap engkau sajalah aku telah berbuat dosa. Ayat 5. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Kuharap Roh Kudus akan membawa Anda setiap kali Anda berbuat dosa, supaya Roh Kudus mengingatkan, hei awas, kau sedang memegang janggut harimau. Sebentar lagi engkau akan diterkamnya. Matilah. Simpson dibuat oleh Delilah karena dia pegang janggut harimau. Ditelan harimau itulah Simpson. Akhirnya matanya dicakar oleh harimau itu sampai mati dia tidak bermata. Karena dia berbuat dosa kepada Allah, yang melakukan kejahatan kepada Allah yang sudah mengangkat dia sebagai nabiah pada waktu itu, sebagai nazir. Tapi dia melakukan kejahatan kepada Allah, dan Allah membalaskan hal itu kepadanya. Diterkam oleh harimau, menjadi butalah Simpson. Baik, jadi rupanya supaya jelas dalam pengakuan dosa, ini yang harus jelas. Jadi kepada siapa kita bersalah, kepada dialah kita selesaikan, supaya kita yakin dosa kita sudah diampuni. Ya, kalau tadi aku minum teh manis, aku tahu utangku kepada tukang kedai kopi itu 1 gelas teh manis, ku lari kepada tukang itu, maka selesailah dosaku tadi. Ini juga sama. Makanya kepada Tuhanlah aku telah berdosa, maka kepadanya lah aku mengakukan dosa itu supaya selesai. Masih ada aku ingat Roma pasal 3, mari kita baca. Roma 3 ayat 4. Ini kudapat dari Logos. Dari sana sumbernya ilmu ini, karena ada di sana critical text mengenai Mazmur 51 ini. Dia ambil dari Roma pasal 3 ayat 4 di dalam perjanjian baru. Roma 3 ayatnya yang keempat, saya coba baca. Kadang-kadang kalau bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia bisa kita silap, karena ayatnya nggak pas sekali dibuat, karena sulit menerjemahkan. Tapi saya coba baca ayat 3, 4 ya. Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar, dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman. Dan memang jika engkau dihakimi, ya bolehlah kalau ini, ya. Tapi bukan ini tadi di sana, ya. Jadi kalau itu yang ada pun demikianlah. Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia berdosa. Jadi kita harus melihat Allah itu benar dan kitalah yang bersalah. Oke, sudah. Kalau itu sudah. Rasa sudah. Bahwa kita masing-masing tahu bahwa kita sudah berdosa kepada Allah.
Makanya waktu kita belajar ini, kita berharap bahwa Allah berbicara kepada kita, tapi setiap orang berbuat dosa, dia bukan berbuat salah kepada manusia, tapi dia berbuat salah kepada Allah itu sendiri. Ingat Yusuf, bagaimanakah aku mungkin melakukan perbuatan yang jahat ini dan berbuat dosa kepada Allah yang sebesar demikian? Maka larilah Yusuf. Jadi kalau kita berhenti sebentar mengenai pemuritan, maka kita akan katakan, belum benar kurasa pengertianku terhadap berbuat dosa. Karena itu aku tidak bisa menang. Maka tadi saya buat ilustrasinya, nggak ada di antara kita ini satu pun pernah memegang janggutnya harimau. Allah jauh lebih besar daripada harimau. Walaupun di perjanjian lama, di perjanjian baru dikatakan Yesus itu adalah singa dari Yehuda, nggak ada satu orang pun yang bisa memegang janggut. Kenapa? Karena dia berkuasa dan dia bisa membinasakan dan dia bisa menerkam manusia itu. Allah jauh lebih besar. Tapi kita sering bermain-main dengan janggut harimau. Allah itu kepadanya lah kita berbuat dosa, sehingga berhentilah Yusuf meninggalkan rumah istri Potifar itu dengan bajunya yang ditinggalkannya, karena itu yang bisa diambil oleh harimau itu. Tapi jauh lebih baik bajunya ditinggalkan daripada diterkamnya mati selama-lamanya. Jangan tiru Simpson, dia berani menjamak janggutnya harimau, akhirnya dicakarnya lah matanya menjadi buta selama dia hidup. Kurasa itulah Anda ingat, kalau matamu berbuat dosa, congkelkanlah itu. Kalau tanganmu berbuat dosa, penggalkanlah itu. Karena sama artinya kita memegang janggut harimau waktu kita berbuat dosa, bahwa Allah akan menghakimi kita. Dan dalam pengakuan dosanya Daud, ayat 6 ini sangat menjadi prinsip. Sebab terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Baik, terima kasih banyak. Kita lanjutkan yang 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibu. Ini apa pengakuannya? Jadi boleh Anda akan melihat, kalau begitu Pak, Mazmur Daud ini hampir semuanya merupakan pengakuan tentang dirinya. Yang tadi pengakuan tentang dirinya bahwa dia berbuat dosa hanya terhadap Allah saja. Kalau di sini apa? Sebab dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibu. Dilihatnya kejahatannya itu bukan waktu dilihatnya istri Uria sedang mandi. Kalau di dalam ceritanya Yusuf berbuat dosa, kan waktu dia gak ikut berperang dan istrinya Uria mandi, dan waktu dari rumahnya lebih tinggi, dilihatnya lah istrinya Uria itu mandi. Tetapi Daud bukan dari situ dia berdosa. Bukan karena dipancing itu maka dia berdosa, tetapi dia mengakui dosanya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ini yang dimaksudkan dalam Roma 3:23. Semua orang telah berbuat dosa. Nature of sinfulness. Maksudnya ini secara alamiahnya. Ya, secara alamiahnya, sejak mulai dari kandungan sudah dia berdosa statusnya. Makanya anak-anak yang baru lahir pun sudahnya jahat. Iya, karena dari kecil dia sudah berdosa. Inilah statusnya. Iya. Daud menyadari dosanya
sudah ada sejak dari dahulu, hanya dipancing waktu dia melihat istrinya Uria sedang mandi. Kalau enggak, akarnya dari dalam kandungan ibuku aku sudah berbuat dosa. Makanya kalau kita berbuat dosa, seringkali kita harus melihat akar dosaku ini dari mana. Ya, akar dosaku ini dari mana? Betulkah ini yang kubawa? Makanya kalau Paulus menganggap dosa itu Roma 5 ayat 12. Kalau Paulus menganggap dosa itu Roma 5 ayat 12, saya baca. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sama dengan Mazmur pasal 51 ayat 7. Dosa yang dibawa sudah menjalar kepada semua manusia. Memang itulah tabiat. Makanya begitu kita bertobat, tabiat dosa itulah yang sudah dihapuskan. Saya ulangi, begitu kita bertobat, tabiat dosa yang kita warisi itulah yang sudah 100% dihapuskan. Namun karakter yang masih ada tinggal, itulah yang harus kita kuduskan. Makanya karena Roh Kudus telah menebus kita dari karakter dosa yang kita warisi dari nenek moyang kita itu. Itulah 1 Petrus pasal 1 ayatnya ke-18 dan 19. Tabiat dosanya yang kita warisi itulah, sejak dari kandungan ibu kita itulah yang telah dihapuskan. Sehingga siapa yang ada dalam Kristus tidak pernah perlu lagi ada hukuman. Baik, tapi kalau saya berhenti sebentar di sini, waktu Anda mengakukan dosa, sadarkah Anda bahwa Anda bersalah kepada Allah? Sadarkah Anda, aku ini bersalah kepadamu? Engkaulah Allahku, aku telah melakukan kejahatan kepadamu. Aku telah melanggar apa yang kau katakan. Kepadamu sajalah aku berdosa. Bersihkanlah aku dari dosaku ini. Inilah jaminan dosa kita diampuni, karena pas sasarannya. Kepada siapa kita bersalah, kepada dialah kita minta dosa kita diampuni. Baik, ini kita harap Roh Kudus mengungkapkannya waktu kita mengakukan dosa. Sadar kita kepada Allah kita berdosa. Aku telah memegang janggutnya harimau dan aku sudah diterkamnya. Dan aku sadarlah selama aku berdiam diri dan kepadamu dan aku mengakukannya, barulah pengakuan dosa kita bisa selesai. Jadi kalau saya masuk langkah demi langkah, ini bagaimana supaya dosa akan diampuni? Kalau dosa diampuni, ini kan dosa diampuni ya. Kalau waktu saya membaca buku itu bukunya J. Philip, di dalam bukunya itu dibabkannya satu, ada benar pertobatan. Ya. Kedua, ada conviction, ada pengakuan, ada merasa sedih, sorrow. Dan dia tahu Allah itu mengasihi. Dan sesudah itu dia akan berubah. Nah, sebelum kita lanjutkan, karena sebagai dosen dan sebagai student, saya mau supaya kita punya buku. Umpamanya Mazmur 51 dari buku ini. Ini The Weekly Bible Commentary. Saya tidak anjurkan Anda membacanya dalam bahasa Inggris. Kalau Anda membacanya dalam bahasa Inggris, Anda gratis buku ini waktu Anda membuka di Logos. Ya, jadi buku ini kita beli.
Ini angkatan keberapakah? 5. Ya, jadi angkatan kelima ini saya anjurkan kita membeli buku ini. Dan saya sudah pesan, kapan nanti buku ini sampai, tolong Anda ambil di kantor STT kita dan tanya di sana berapa harganya. Ya, karena biasa ini dapat diskon, maka mungkin nanti masih diskonnya Anda masih dapat walaupun sekarang tidak lagi. Nanti tanya di STT, aku sudah mau mengambil buku-buku. Nanti Anda bisa datang kalau sudah sampai. Ya, inilah buku kita supaya nanti waktu kita belajar pastoral juga itu kelas saya. Ya, memang saya adalah dosen yang senantiasa memperlengkapi murid-muridku dengan buku. Karena menurut aku, saya senantiasa mengajar, Anda masih bisa punya buku dan Anda bisa baca. Hanya saya tahu Anda tidak bisa pakai bahasa Inggris, itu maka saya tidak berikan yang gratis. Tapi kalau Anda mau coba, boleh. Kalau di bahasa Inggris ini semua gratis, tak perlu bayar. Dan masih ada puluhan buku di sana yang sangat baik. Anda tidak perlu beli. Nanti Anda buka logos di APP Anda. Ada nanti gambarnya salib dan ada seperti cermin, itu nanti. Dan Anda bisa buka Wycliffe ini, di sana nggak perlu Anda bayar karena mereka berikan gratis. Nah, jadi saya harapkan kita semua angkatan yang kelima ini setidaknya Anda punya buku satu tafsiran di rumah. Dan inilah buku yang kita rekomendasi untuk sementara. Nanti manalah kalau lagi ada buku yang lain. Nah, di sini sudah lihat tadi ya, Wycliffe ini. Ya, ini 3 seri. Ya, nanti kita minta ke kantor berapa harganya, bayar. Yang tidak punya uang langsung bilang aku tidak punya uang, tapi aku mau buku ini. Kita tadi sudah jelas belajar firman Tuhan. Ya, aku mau buku ini, nanti aku bertanggung jawab akan membacanya. Karena mahasiswa kita harapkan punya buku. Ya, jadi kalau berbicara soal buku, ya memang Bapak Jusu ini senang baca buku. Jadi tafsiran dalam bukuku saja di dalam HP ku, jangan tanya. Kurasa hampir 200-300 bisa dilihat di HP ku itu. Ya, karena memang itulah yang diberikan, bukan ku beli, hanya beberapa yang ku beli. Kebanyakan gratis ku dapat hanya dalam bahasa Inggris. Nah, jadi kalau Anda mau belajar bahasa Inggris, sekarang ditambahkan lagi dari buku. Anda punya Alkitab Holy Bible kan? Kalau Anda punya Holy Bible, nanti Anda klik Injil Yohanes. Injil Yohanes maksudku dari Good News Bible. Jangan klik bahasa Indonesia. Klik nanti dulu mula-mula kalau Holy Bible, Anda tekan keluar bahasa Indonesia, pindah ke dalam bahasa Inggris, nanti keluar dia Good News Bible. Ya. Dari Good News Bible itu tekan Yohanes pasal 1 ayat 1. Nanti sebelah kiri ada gambar mata. Waktu ada gambar mata itu, Anda tekan itu nanti keluar videonya dalam bahasa Inggris dan dia menjelaskannya Injil Yohanes untuk Anda bisa membacanya. Ya, itu caranya. Ya, aku baru kemarin lihat. Nanti Anda dari situ belajar bahasa Inggrisnya. Mengharap 1 tahun Anda nanti sudah terbiasa. Kata-kata yang sederhana Anda sudah bisa. Karena sebagai dosen harus mempersiapkan murid-muridnya punya sumber, punya buku bacaan. Ya, dengan demikian Anda dipersiapkan. Apalagi sekarang masa pandemi, nggak bisa kita ke toko buku lihat buku pun. Nah, jadi itulah cuma buku yang sangat sederhana ini, ya. Nah, kalau ini tadi Mazmur 51, dengar apa yang diungkapkannya, dan nanti saya nanti. Mazmur 51, seruan memohon pengampunan. Ini adalah yang keempat dan yang paling serius di antara Mazmur-Mazmur pengakuan dosa. Ada 4 ya, yang sangat serius. Ya, sama dengan Mazmur 32 tadi kan sudah tercatat ya. Ke dalam pengalaman seseorang, kesadaran akan dosa dan permohonan ampun yang ada dalam Mazmur ini tidak tertandingi oleh Mazmur-Mazmur lain. Ini adalah Mazmur pertama dalam sebuah kumpulan lain yang menggunakan nama Daud.
ada pendapat yang sangat berbeda mengenai peristiwa dimaksudkan oleh pengakuan dosa ini. Bagi sebagian orang, peristiwa ini mempunyai arti kelompok dan sebagainya. Ayat 3 dan 4 saya singkatkan. Doa mohon belas kasihan. Kasihanilah aku ya Allah. Pemazmur tidak menyatakan dirinya tidak bersalah. Dia juga tidak mengalihkan kesalahan kepada siapapun. Karena mengerti dirinya tidak pantas mendapat pengampunan. Pertama, dia mohon dikasihi berdasarkan kasih setia Allah. Sejalan dengan belas kasihan tersebut, dia meminta agar pelanggarannya dihapuskan dan kesalahannya dibersihkan. Ayat 5 dan 8. Pengakuan dosa, sebab aku sendiri akan pelanggaranku. Jadi setiap kita sadar akan diri pelanggaran kita, barulah ada jalan keluar. Oke ya, terima kasih banyak. Mari kita lanjutkan beberapa menit lagi. Sudah ya? Sudah. Mari kita lanjutkan. Ayat yang ke-8. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Ayat 9. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Ini masih pengakuan semua. Ayat 10. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Makanya ini tadi Mazmur sesudah 32. Ayat 5, 11. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosa. Sama ya? Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Karena dari Allah lah pengampunan, dan kepada Allah lah dia berdosa. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Itu yang aku masukkan tadi. Itu kita bertobat, meter sempul dosa kita tadi. Inilah ayat 12. Ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini pengalaman Daud dengan Saul. Kalau Saul begitu dia berbuat dosa, Tuhan mengambil rohnya daripadanya. Tapi Raja Daud memohon supaya itu jangan diambil. Pasti Anda berkata, ini kan perjanjian lama. Kalau perjanjian baru kan roh Allah tidak meninggalkan kita. Karena roh Allah itulah yang menjadi meterai sampai keselamatan menjadi sempurna. Tapi di perjanjian lama, memang roh Allah kalau dia berbuat dosa, maka roh Allah meninggalkan dia. Di dalam perjanjian baru tidak. Apa bedanya? Bedanya sangat sederhana. Karena kamu ini anak-anak Allah, maka Allah mengaruniakan rohnya yang diam di dalam kita. Kedua, karena pengampunan dosa sudah terjadi karena Yesus telah mati di kayu salib. Perjanjian lama pengampunan dosa belum terjadi. Itu hanya bayangan. Dan perjanjian lama menerima Roh Kudus itu hanya orang-orang yang tertentu. Raja, nabi, imam sah. Kalau dia tidak bertugas di dalam kerajaan Allah, enggak ada roh Allah sama dia. Makanya begitu Saul berhasil menjadi raja, ya diambil Tuhanlah rohnya dari Saul. Waktu dia berbuat dosa, Daud tahu hal itu. Maka dia takut akan roh diambil daripadanya. Maka dia didoakannya di sini. Benarkah? Supaya jangan nanti orang pakai ini mengatakan roh Allah itu bisa keluar masuk. Itu perbedaan. Karena perjanjian lama dan perjanjian baru berbeda mengenai roh Allah. Sudah ya? Jadi kenapa Daud di sini memohon supaya rohnya jangan diambil? Karena pengalaman Raja Daud.
pengalaman Raja Saul. Tetapi di perjanjian baru, karena kita anak, maka Allah mengaruniakan rohnya yang diam di dalam hati kita, karena sudah terjadi pengampunan dosa, maka Roh Kudus tidak keluar masuk. Maka waktu kita berbuat dosa, maka Allah itu menjadi berduka cita. Efesus pasal 4 ayat 30. Ayatnya yang ke-14. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena keselamatan yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ini yang kita maksudkan tadi. Diperlengkapilah supaya ada roh kerelaan. Tidak akan kapanpun memegang janggutnya harimau. Ayat 15. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Maka Mazmur ini tadi, Mazmur pengajaran apa yang dialami oleh Raja Daud, diungkapkannya ayat 15. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu seperti dia. Mari kita baca, ini gak terlalu panjang lagi. Lepaskanlah aku dari hutang darah. Ini hubungan dosa dengan manusia. Ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan. Kenapa hutang darah? Karena dia membunuh Uria. Lepaskanlah aku dari hutang darah. Ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya Kau persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Jadi kalau kita mengakukan dosa, ada kehancuran jiwa kita. Makanya kalau kita mengakukan dosa sembarangan, tidak ada gunanya. Tapi ada juga orang yang mengakukan dengan hancur, menangis dan sebagainya, tapi juga tidak tepat kalau dia tidak tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah kepada Allah. Maka korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak engkau pandang hina ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahku. Jadi kenapa ini ditaruh di Mazmur? Kenapa ini dinyanyikan di tengah-tengah jemaat umat Israel? Karena ini merupakan nyanyian pengajaran. Kan itu tadi dikatakannya. Makanya pengalaman Raja Daud ini akan diajarkannya sehingga orang lain tidak akan melakukan hal yang sama, menjadi peringatan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kalau boleh satu hal saja kami tahu. Kalau kami berbuat dosa, itulah kami melakukan kejahatan yang besar kepada Allah. Dan kami berdosa kepada Allah saja. Kami mengucap syukur kalau Daud menyadari hal itu. Kepada Engkau sajalah aku berdosa. Maka setiap kali kami melihat orang berdosa, dia berani memegang janggut harimau, maka kematian akan menimpa. Daud telah mengalaminya. Dan sekarang dia menyanyikan pengajaran ini di tengah-tengah umat Israel. Kami mengucap syukur kalau boleh kami belajar bersama-sama. Sudah Roh Kuduslah yang akan mengajari kami satu persatu. Kami mengerti Yusuf itu dengan benar. Dia tidak berani memegang janggutnya harimau. Dia meninggalkannya, lari dari hadapan istri Potifar karena dia tahu itu melakukan kejahatan ke hadapan Allah. Ingatkanlah supaya Roh yang Kudus mengingatkan kami,
Setiap kali kami melakukan kejahatan, itulah kejahatan kehadapan Allah sendiri. Roh yang kudus telah memperbaharui hidup kami supaya kami kudus di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini kelas kita. Sampai kita bertemu lagi hari yang lain.